Balik lagi sama gue Aca. Udah lama gue nggak bikin video seputar dunia ASN di YouTube channel gue ini. Ya karena setahun belakangan gue hamil, melahirkan, sekarang ngurus bayi, terus juga kayaknya agak kurang menarik mau bikin konten soal ASN lagi gitu. Cuma eh kayak yang kita lihat di sini, gue habis pumping malam by the way, dan gue lihat ada pertanyaan masuk ke YouTube channel gue terkait dengan P3K gitu ya. Sama-sama kita tahu lah sekarang lagi pembukaan CPNS dan seleksi untuk P3K juga ya. Dan banyak yang dilema nih sebenarnya kalau kira-kira lebih besar peluangnya masuk CPNS atau P3K gitu. Mungkin gue akan bahas dari sisi peraturan ya. Jadi biar gue nggak dianggap sotoy lah gitu. Menurut gue buat teman-teman semua yang fresh graduate, dibanding kalian ngelamar P3K, menurut gue lebih baik kalian ngelamar CPNS kalau memang ada lowongan atau formasinya gitu. Karena kenapa? Untuk P3K itu sasarannya adalah untuk profesional sebenarnya. Makanya di semua formasi P3K yang dibuka lowongannya itu pasti mensyaratkan minimal ada 2 tahun pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang bersangkutan, kayak gitu. Jadi misalnya nih kayak gini, ini nyambung sama pertanyaannya. Eh, Kak, ini jurusannya apa? Menurut kakak kalau sekarang P3K harus punya pengalaman kerja, nah pengalaman kerja apa yang relevan? Sebenarnya udah gue jawab gitu kan, ya tergantung P3K-nya jabatannya apa. Kalau memang guru ya lo harus punya pengalaman ngajar, kalau pranata komputer ya lo harus ada pengalaman di bidang IT, ya kalau lo di bidang analis kebijakan, jabatannya analis kebijakan, ya lo harus punya pengalaman pernah menganalisis. Lebih bagus kalau lo pernah bekerja di instansi pemerintah dan menganalisis terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, misalnya kayak gitu. Tapi kalaupun memang lo belum pernah bekerja di sektor pemerintahan gitu, yang penting lo pernah melakukan analisis dan itu bisa lo buktikan dengan surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja lo yang lama gitu, dari kantor lama lo gitu. Jadi harus dibuktikan nih gitu karena analis kebijakan ini setahu gue dia belum mensyaratkan sertifikasi gitu. Jadi belum ada sertifikasinya. Jadi yang pembuktiannya adalah dengan yaitu surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja tempat lo bekerja sekarang atau yang terdahulu seperti itu, dan itu minimal 2 tahun ya pengalamannya. Terus kemudian eh, seberapa besar gitu ya peluangnya untuk masuk kalau misalnya kita tidak punya eh, background pendidikan atau pengalaman kerja yang relevan dengan jabatannya. Ya kalau menurut gue sih lebih kecil ya gitu peluangnya dibanding dengan orang-orang yang melamar dengan kualifikasi yang sudah sesuai ataupun dia sudah punya pengalaman kerja yang sesuai gitu ya. Sekarang kita balik deh dari kacamata orang yang akan menerima kerja gitu ya dari sisi pemerintahnya. Dari sisi apa namanya pemerintah, ketika lo nyari orang gitu ya pasti kan kita masih akan berlaku nih yang namanya eh, asas right man on the right place gitu. Kita pasti berharap kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat gitu. Nah, orang yang tepat ini apa ya? Orang yang tepat ini adalah yang kualifikasi pendidikannya sesuai, yang punya pengalaman kerja yang sesuai, yang intinya kompetensinya ini harus memenuhi dengan kebutuhan jabatan yang dibuka formasinya atau lowongannya. Kalau dari segala macam kandidat gitu ya, eh, walaupun lo punya pengalaman kerja lebih banyak, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, tapi di bidangnya marketing dibanding sama dengan ada orang nih yang baru 3 tahun, tapi dia pengalaman kerjanya ini analisis gitu. Memang dia misalnya ya entah dia eh,
legal officer gitu yang memang dia menganalisis peraturan-peraturan di perusahaannya gitu kan ketika bekerja di perusahaan swasta. Kalau kita lihat dari lama kerjanya mungkin akan menang yang 10 tahun. Tapi kalau kita lihat relevansinya pasti akan dari rekruternya juga pasti akan lebih milih yang 3 tahun tapi dia benar-benar punya pengalaman analisis karena ini untuk kebutuhan analis jabatan. Seperti itu. Mungkin gambarannya kayak gitu sih. Terus kemudian yang mungkin yang paling gampang deh ya gitu. Pertama kan kalau seleksi P3K itu, ntar gue bukain dulu. Nah, ini dari PP nomor 49 tahun 2018, ini PP manajemen P3K yang masih berlaku berhubung undang-undang ASN yang baru sudah revisi undang-undang ASN sudah ditetapkan ya. Ada kemungkinan PP ini juga akan berubah tapi untuk sementara kan memang ini masih existing jadi gue akan bahas dari sudut pandang peraturan yang existing dulu nih. Nah, dari seleksi nih bisa dilihat di pasal 19, seleksi P3K itu terdiri dari dua, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi gitu. Nah, dari sini nih akan dilihat gitu, ketika lo sudah lolos persyaratan jabatan gitu ya, misalnya kayak oh memang kualifikasi pendidikannya sudah sesuai, yang dibuka misalnya untuk eh, bidang hukum gitu ya, ya memang yang melamar adalah dari background pendidikan hukum, itu sudah pasti akan lolos seleksi administrasi gitu kan. Terkait dengan IPK dan lain-lain itu bisa mengikuti gitu. Nah, kalau lo nggak lolos di seleksi administrasi ini, nggak akan bisa maju ke seleksi kompetensi gitu. Jadi ketika misalnya eh, dibuka untuk analis kebijakan, tapi ternyata oh kok background pendidikannya ini nggak sesuai, itu pasti tidak akan bisa melamar. Pertama itu, kalaupun bisa melamar pasti nanti akan gugur ketika seleksi administrasi. Nah, masuk ke seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini tadi balik lagi. Nah, ini seleksi kompetensi ini ada dua yang sudah mensyaratkan sertifikasi profesi yang mana kalau misalnya memang dia misalnya kayak perawat gitu ya. Perawat itu kan ada STR-nya. Nah, itu STR-nya minimal kalau nggak salah harus 5 tahun terakhir. Nah, itu yang sudah jabatan-jabatan yang sudah mensyaratkan sertifikasi profesi itu wajib dilampirkan sertifikasi profesinya. Tapi untuk yang tidak, nah ini untuk yang tidak ini biasanya akan diminta yaitu surat rekomendasi tadi yang gue eh, sebutkan di depan. Ini coba kita balik lagi ya. Ini ada pengumuman lowongan P3K. Kita ambil yang paling atas aja ya dari BKN nih. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada kebutuhannya, akan penempatannya akan ada di mana aja. Kemudian jumlahnya nih ada 149. Terus juga ini untuk jabatan-jabatannya juga bisa dilihat di sini, termasuk kisaran gaji atau penghasilan yang akan diterima ini kira-kira segini. Kemudian, nah ini ada persyaratan umumnya ya ini umum lah ya gitu. Kita akan langsung masuk ke persyaratan ini aja nih. Nah ini bawah lagi. Nah ini persyaratan. Kita lihat di sini ada persyaratan khusus. Untuk yang melamar analis kebijakan, ini sudah tuh dipastikan wajib memiliki pengalaman dalam melakukan kajian atau penelitian terkait dengan formulasi, implementasi, atau evaluasi kebijakan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Kemudian wajib memiliki kemampuan analisis dan dia bisa menulis policy brief atau artikel atau makalah ya pokoknya karya tulis ilmiah lah seperti itu. Jadi memang oh dan ini nih bagi pelamar yang memiliki sertifikasi kalau yang punya sertifikasi kompetensi tapi ini tidak diwajibkan ya. Ini bagi pelamar yang punya ini harus minimal level 6 dan diterbitkan sama LSP
lembaga sertifikasi profesi yang dapat izin atau dapat rekognisi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini akan jadi nilai tambah dan udah menang nih ibaratnya di nilainya sudah dapat 25% otomatis gitu. Jadi tinggal memenuhi sisanya si 75%-nya itu gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kayak yang tadi ya, yang di channel gue ini, kira-kira bisa nggak misalnya kerja administrasi tapi ingin melamar di analis kebijakan? Ya, kemungkinan nggak bisa gitu. Ya, mungkin segitu dulu, ini anak gue nangis. Bye bye, sampai jumpa. Mungkin nanti gue akan bikin video yang lebih menarik lagi. Bye bye.